Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Setiawati, mahasiswa PPG Prajabatan UNS kelas SD2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis kebutuhan bahan ajar tematik berdasarkan RPP yang telah saya susun pada pertemuan sebelumnya. Untuk analisis kebutuhan bahan ajar ini, saya mengambil kelas 4 semester genap pada tema 7, Indahnya Keberagaman di Negeriku, subtema 1, Keberagaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku, dengan muatan terpadu Bahasa Indonesia dan IPA. Untuk muatan Bahasa Indonesia, dengan kompetensi dasar 3.7, menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks, dengan indikator 3.7.1, menemukan 4 informasi tentang suku bangsa di Indonesia, 3.7.2, menganalisis makna dari 3 kata sulit dalam teks, 3.7.3, menganalisis 2 pokok pikiran yang ada pada teks, dan 3.7.4, menuliskan 2 pokok pikiran yang ada pada teks. Selanjutnya, pada KD 4.7, menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri, dengan indikator 4.7.1, mengemukakan 4 informasi baru mengenai suku bangsa di Indonesia. Materi pembelajaran pada muatan bahasa Indonesia ada 3. Yang pertama, suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, makna kata sulit. Dan yang ketiga, pokok pikiran. Kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan yaitu yang pertama, siswa menyimak teks yang ditampilkan oleh guru pada PPT tentang suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, setiap siswa membuat daftar kata sulit dari teks bacaan. Yang ketiga, setiap siswa mencari arti kata sulit pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI secara mandiri melalui gawai masing-masing. Yang keempat, setiap siswa mencatat makna kata sulit dari hasil pencarian di KBBI. Yang kelima, siswa bersama kelompoknya berdiskusi selama 15 menit melalui WhatsApp group yang telah dibuat mengenai kata sulit dan maknanya, serta menentukan pokok pikiran pada setiap paragraf dengan pantauan guru. Yang keenam, setiap kelompok mencatat hasil diskusinya. Yang ketujuh, siswa mempresentasikan hasil diskusinya pada Google Meet. Dan yang kedelapan, kelompok lain atau siswa lain menanggapi hasil presentasi tersebut. Untuk muatan IPA, dengan KD 3.3, mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Dengan indikator 3.3.1, menyimpulkan pengertian gaya, 3.3.2, menentukan 5 macam gaya yang bekerja pada suatu benda, dan 3.3.3, mengidentifikasi pengaruh gaya terhadap benda. Selanjutnya, untuk KD 4.3, mendemonstrasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Dengan indikator 4.3.1, mendemonstrasikan 2 gaya terhadap benda, dan 4.3.2 membuat laporan hasil demonstrasi gaya. Materi pada muatan IPA yang pertama, pengertian gaya, yang kedua, macam-macam gaya, dan yang ketiga, pengaruh gaya terhadap benda. Untuk kegiatan pembelajarannya, yang pertama, siswa mengamati video dan gambar mengenai suatu kegiatan atau peristiwa yang melibatkan gaya. 2. Siswa melakukan demonstrasi gaya pada benda-benda di sekitarnya sesuai dengan langkah-langkah yang terdapat pada LKPD. Yang ketiga,
Siswa menentukan gaya yang bekerja beserta pengaruhnya terhadap benda. Yang keempat, siswa saling bertukar pendapat pada forum diskusi WhatsApp group yang telah disediakan berkaitan dengan LKPD. Yang kelima, siswa menyimpulkan pengertian gaya berdasarkan hasil pengamatan video dan gambar. Yang keenam, siswa menuliskan 5 bentuk gaya yang ia temukan pada video dan gambar yang ditayangkan. Dan yang terakhir, siswa membuat laporan hasil demonstrasi dan diskusi sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD. Sumber belajar yang saya ambil yaitu buku guru dan buku siswa pada tema 7, Indahnya Keberagaman di Negeriku, edisi revisi 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, ada buku yang juga diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017 dengan judul Aktif Bergerak. Adapun sumber lain yaitu internet, lingkungan sekitar, dan juga YouTube. Di sini, jenis bahan ajar yang saya rencanakan adalah handout digital dengan flipbook dan juga video. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kritik dan saran, silahkan tuliskan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.